Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Iri dengki ini biasanya memang terselip di antara kehidupan kita. Iri dengki ini umpamanya ada orang susah, kita seneng. Ada orang seneng, kita yang merasa susah. Jadi iri dengki itu seperti itulah. Jadi kalau ada orang yang kecelakaan, seneng, nyukurin. Kalau ada orang seneng, malah ngejek, katanya apa gitu ya. Jadi seperti itu, hampir setiap hari begitu, hampir setiap hari itu begitu. Ada orang yang nggak bisa baca Quran, diejek. Kalau orang yang dia dengar baca Qurannya bagus juga diejek. Jadi ya itulah ya, yang senantiasa menyelip di kehidupan kita. Jadi iri dan dengki itu biasanya selalu hadir. Cuma tinggal kita sadar atau nggak sadar. Kalau memang kita tidak sadar ya kita akan ngikutin arus alur. Padahal sesuatu yang menjadikan orang lain itu susah sebenarnya itu juga dari Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah susah ya kita juga mengimani bahwa dia lagi menjalankan takdir Allah yang lagi susah. Kalau ada orang yang seneng juga nggak perlu kita hujat atau kita yang tidak suka. Karena kalau dia senang pun sebenarnya dia baru menjalani takdir Allah, dia senang sebenarnya dalam kondisi senang. Nah, di situ kita harus memahami bahwasanya semua hal yang terjadi di muka bumi ini pasti atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Mau orang lain senang, mau orang lain susah, ya kita jangan ngimbangi. Kalau ada orang lain seneng kita susah, kalau ada orang lain susah kita malah seneng. Nah, nggak boleh seperti itu, karena kita juga nanti pasti akan mengalami hal seperti yang dialami oleh orang lain. Tidak akan mungkin kita itu akan seneng terus ujiannya, nggak akan mungkin. Pasti ujian kita, karena kita itu manusia yang senantiasa lupa, senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa, pasti di situ ada musibah-musibah, ujian yang berupa musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ujian yang berupa musibah itu pasti tidak mengenakkan. Ujian yang berupa musibah itu ya apa yang seperti kita kerjakan setiap hari. Wa asabakum min musibatin fabima kasabat aidukum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi seseorang yang mendapatkan musibah juga nggak boleh kita ejek. Carikanlah dia jalan keluar agar dia tidak mendapatkan musibah lagi. Itu kan lebih baik ya. Jadi kalaupun seseorang itu mengalami suatu nikmat, yang itu juga dari Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengejek atau menjadikan dia malu, cemoohan istilahnya. Nggak boleh. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa Al-Quran itu mengajarkan sesuatu kebaikan. Kemudian dikuatkan dengan sunnah, ya, dengan sunnah Rasul, dikuatkan dengan hadis. Sehingga kita harus memahami bahwa iri dan dengki itu sebenarnya kalau bisa jangan kita kerjakan. Karena itu akan tetap berdampak pada diri kita. Kalau kita ngejek orang lain yang susah, nah sudah diceritakan bahwasanya nanti kalau seorang mendapatkan musibah itu disebabkan dari perbuatan dia sendiri. Nah, musibah di depan, kalau saat sekarang dia itu sering mengejek orang lain, dia nanti akan menerima sama ejekannya. Atau bahkan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Seorang yang umpamanya cacat juga kita tidak boleh mengejek, karena itu juga dia baru menjalani takdirnya yang kurang di hadapan manusia, ya. Kalau di hadapan Allah tetap yang begitu itu sudah sempurna.
Jadi bukan karena beliau memang lagi menyandang cacat umpamanya sejak kecil kita terus mengejek, nah itu jangan, karena itu akan menjadi bahan untuk bisa aja besok Berbalik ke kita. berbalik. Iya. Jadi anak atau apa yang yang Kita hina. ya yang dihina, kemudian anak kita nanti juga dihinakan oleh orang lain. Jadi kita harus belajar bahwa janganlah kita iri atau dengki terhadap suatu keadaan. Insya Allah seperti itu. Amin, amin.